历经九生九世，我早已无所畏惧。 Ini hanya alur cerita. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like. Terima kasih. Langsung saja ke alur ceritanya. Sementara itu, Kinyang tetap berdiri di tempatnya, dengan tinjunya terangkat dan berdiri tegak. Kalau ingin menyuruh seseorang pergi, lihat dulu apakah kamu punya kekuatan. Setelah melangkah keluar, ekspresi Kinyang tetap tidak berubah. Tunggu. Namun saat itu, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dari belakang. Kamu bukan dari Akademi Yunlan. Pada saat ini, Du Yuan menatap Kinyang dengan sedikit penghinaan. Bukan. Kamu bukan dari Akademi Yunlan, berani mengganggu murid-murid kami, bagaimana bisa kamu pergi begitu saja? Du Yuan berteriak saat ini, jika kamu masih seorang pria, datang dan lawan aku. Mengganggu orang yang sudah kalah, itu bukanlah kemampuan apa-apa. Setelah Du Yuan berkata demikian, dia menyeringai dalam hati. Kinyang bukan dari Akademi Yunlan, jadi pertama-tama, dia akan menuduhnya. Mengganggu yang sudah kalah adalah kalimat sederhana, tetapi, ini menunjukkan bahwa dia adalah pemenangnya. Dengan begitu, banyak murid di sekitar pasti akan berpihak padanya. Mendengar ini, langkah Kinyang yang awalnya ingin pergi, berhenti. Bermain trik? Kinyang tersenyum dan berkata, baiklah. Bermain-main denganku seperti ini. Du Yuan, kamu telah memilih orang yang salah. Saat ini, di arena, dua sosok berdiri saling berhadapan. Du Yuan, ayo, ajari pelajaran orang luar ini, teriak Lu Chen keras saat ini. Idiot! Pada saat ini, Kinyang mengumpat. Kamu menyebutku idiot. Apakah salah mencacimu? Kinyang mendengus dingin, kamu adalah lawannya. Dia mengalahkanmu. Ketika dia melihat kamu kalah dariku, dia menantangku. Ini bukan hanya untuk mengalahkanmu, tetapi juga untuk menghina kamu. Kamu tidak mengerti itu sama sekali, jadi kenapa tidak memberi dukungan padanya? Alasan dia menantangku adalah untuk reputasinya sendiri. Sekalian, dia bisa lebih menghina kamu. Kamu tidak mengerti itu? Begitu kata-kata ini keluar, Lu Chen terdiam. Sebenarnya, Kinyang benar. Dia kalah dari Du Yuan, Kinyang memukulnya, dan dia kalah dari Kinyang. Saat itu, Du Yuan langsung melompat keluar, berteriak bahwa dia dibuli, dan ingin mengajarkan Kinyang pelajaran dan menjaga reputasi Akademi Yunlan. Bukankah itu hanya untuk memamerkan dirinya sendiri? Berhenti bicara omong kosong, kita semua murid Akademi Yunlan, tapi kamu bukan. Katakan, kenapa kamu menyusup ke Akademi Yunlan? Bajingan. Kinyang malas berbicara lebih lanjut. Cari mati. Bagaimana Du Yuan bisa takut? Pada level ke-9 ranah Lingtai, dengan satu langkah maju, pedang panjangnya langsung terayun keluar. Keahlian pedangmu sangat buruk. Kinyang terlalu malas untuk berbasa-basi, jadi dia langsung menghajarnya dengan pukulan. Sejak awal kehidupannya, sebagian besar latihannya berfokus pada pelatihan fisik dan seni spiritual. Mulai dari teknik Fan Jue Gangfeng Spiritual Body, lalu memilih teknik Hailian Rigid Body tingkat 1, dan kini Yin Yang Li Alloy Body. 4 tingkat roh dalam jalur bela diri, pada dasarnya hanyalah untuk membangun fondasi. Fondasi dari kekuatan fisik, baik itu lautan roh, pondasi roh, roda roh, maupun jiwa roh, pada akhirnya semuanya bertujuan untuk menempa tubuh sang pejuang. Hanya ketika tubuh cukup kuat, barulah seseorang bisa melangkah ke ranah berikutnya. Jika tidak, maka hanya akan terhenti di 4 tingkat roh. Dan setelah membangun fondasi dengan pasir kaca glazur dan serpihan emas, tubuh alloy yin dan yang miliknya bisa dikatakan telah mencapai tahap awal pencapaian kecil. Meskipun ini baru tingkat pertama, meskipun hanya pencapaian kecil, ini adalah tubuh alloy yin dan yang. Ini adalah teknik pelatihan tubuh yang akhirnya ia tetapkan sebagai kesimpulan selama 10.000 tahun. Pergi. Saat itu, Du Yuan benar-benar marah, dan pedangnya langsung terlempar. 3 ki pedang langsung menyayat Kinyang saat itu juga. Melihat pemandangan ini, senyum mengejek muncul di sudut bibir Kinyang. Pergilah, itu benar. Dengan suara desingan, sosok Kinyang tiba-tiba bergerak dengan sangat cepat saat itu juga. Lebih cepat dari ki pedang. Sosoknya langsung melewati ki pedang, dan menyerang Du Yuan dalam sekejap. Krek! Dalam sekejap,
Qinyang membengkokkan jarinya dan menghancurkannya, hanya untuk melihat wajah Du Yuan menjadi pucat, seteguk darah muncrat keluar, dan dia mundur dengan cepat. Du Yuan, kalah. Satu pukulan dan kamu kalah. Anak ini berada di level kelima dari ranah Lingtai. Di antara kerumunan, terdengar teriakan, dan semua orang terkejut. Pada level kelima dari ranah Lingtai, dia mengalahkan Du Yuan yang berada di level ke-9 ranah Lingtai dengan satu pukulan. Kamu tahu, sebelumnya Lu Chen adalah yang nomor 1 di bawah ranah roda roh dari Akademi Yunlan. Du Yuan mengalahkannya, dan Qinyang mengalahkan Du Yuan. Bukankah anak berusia 16 tahun ini melebihi semua murid di ranah Lingtai di Akademi Yunlan? Jangan terlalu banyak berpikir, dan berusahalah lebih keras untuk meningkatkan kemampuan pedangmu. Qinyang berkata ringan, berbalik dan berjalan turun dari arena untuk pergi. Ye Ziqing dan Pak Tua Pincang mengikuti segera. Keduanya tidak terkejut dengan hasil ini. Namun Li Lanting, saat itu, hanya berdiri di sana. Luar biasa. Pada level kelima dari ranah Lingtai, mengalahkan level ke-9 dari ranah Lingtai akan menyebar dengan cepat di Akademi Yunlan. Selain itu, yang dikalahkan bukan orang sembarangan, tetapi Du Yuan yang mengalahkan Lu Chen. Hal ini pasti akan menyebabkan kehebohan. Setelah lama, Li Lanting akhirnya tersadar, dan buru-buru mengikuti. Namun di sekitar arena, semua orang sedang membicarakan hal ini. Siapa sebenarnya anak muda berbaju hitam itu? Sepertinya aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Sebuah kejadian kecil tidak ada artinya bagi Qinyang. 4 sosok datang bersama menuju Feng Tang di Akademi Yunlan. Feng Tang bisa dibilang adalah fitur utama dari Akademi Yunlan. Di depan adalah Pavilion Dragon dan Phoenix di Feng Tang dari Akademi Yunlan kami. Kabarnya, 2 pendiri dari Kekaisaran Yunlan kami secara pribadi merancang dan membangunnya. Li Lanting memimpin jalan dan berjalan di depan. Melihat pemandangan di sekitar, mata si Pak Tua Pincang semakin terkejut. Tempat ini sangat mirip dengan pemandangan dari gambar lukisan yang diwariskan dari Akademi Dewa. Keempatnya datang ke sebuah pavilion. Pada saat ini, Qinyang berhenti dan duduk. Di antara tangannya, sebuah kecapi kuno muncul. Suara kecapi kuno terdengar perlahan, naik dan turun, merdu dan dalam, namun dengan sedikit gairah. Itu perlahan berubah menjadi dalam, seperti mata air gunung, menyegarkan dan menyejukkan, dan seperti pasir kuning, membuat orang tenggelam di dalamnya. Ye Ziqing terpesona mendengarkannya saat ini bukan 9 surga memanggil vonis. Namun itu terdengar, tapi membuat orang merasa tenang, merasa bahwa pori-pori seluruh tubuh menjadi tenang. Prok, prok, prok. Di akhir lagu, sebuah tepukan terdengar saat ini. Saat itu juga, di luar pavilion, sosok dengan pakaian putih bertepuk tangan dan tersenyum. Lagu yang bagus, lagu yang bagus. Sosok itu berkata dengan terkejut, Tuan Muda, bolehkah saya duduk dan berbincang? Qinyang mengangguk dengan tenang. Pria parubaya itu memasuki pavilion, duduk, dan menatap Qinyang. Sungguh sulit dipercaya bahwa lagu Fuyao yang telah lama hilang, sebenarnya bisa dimainkan oleh seorang anak laki-laki yang tampaknya berusia 16 atau 17 tahun. Mendengar ini, Qinyang tersenyum ringan dan berkata, lagu Fuyao adalah pasangan terbaik untuk Fuyao Qin. Suara kecapi yang berputar-putar, tidak berlebihan jika menggambarkannya seolah-olah berputar mengelilingi balok selama 3 hari. Hanya saja saya sudah lama tidak memainkan kecapi, jadi saya agak berkarat. Begitu kata-kata ini keluar, pria parubaya itu sedikit terkejut. Bolehkah saya bertanya, Tuan Muda, dari manakah Anda bisa mendapatkan notasi lagu Fuyao? Dari mana? Itu tercetak di dalam pikiran saya. Qinyang tersenyum ringan dan tidak banyak bicara. Haha. Pria parubaya itu tersenyum ringan dan berkata, dikatakan bahwa ribuan tahun yang lalu, pendiri Kekaisaran Yunlan, Yun Zhongfei dan Lan Qingqing, dihormati sebagai pasangan penyanyi, dan mereka memasuki dunia bela diri melalui musik, dengan kekuatan yang luar biasa. Dan mereka beruntung bertemu dengan Venerable Qingyun, yang sangat terkenal di benua Jiuyo saat itu, dan direkomendasikan oleh Venerable Qingyun. Mereka bahkan lebih terhormat bisa membawakan sebuah lagu untuk Kaisar Jiuyo. Adapun kedua musisi tersebut, mereka menerima bimbingan dari Kaisar Jiuyo. Sejak saat itu, jalan mereka di dunia musik menjadi sangat lancar.
Dikatakan bahwa pada saat itu, Kaisar Jiwyo mewariskan alat musik 4 besar kecapi dan seruling kepada 2 musisi, dan barulah Kekaisaran Yunnan muncul. Dan bahkan setelah ribuan tahun berlalu, keempat lagu tersebut dihormati sebagai 4 karya ilahi. Menurut dunia luar, 4 karya ilahi telah diwariskan turun-temurun oleh Kekaisaran Yunnan, tapi kenyataannya tidak demikian. Pria paruh baya itu berbicara dengan penuh kesabaran, setiap kalimat terdengar sangat terperinci. 2 di antaranya adalah 9 surga memanggil Ponis dan Fuyao. Saat pria paruh baya itu berbicara, dia menatap Kinyang dengan mata yang berkilau. Namun pada saat ini, wajah Kinyang tetap tenang dan dia tidak berbicara. Pria paruh baya itu merapatkan tangan dan berkata, "Saya berbicara dengan lembut, bolehkah saya tahu bagaimana memanggil Tuan Muda?" Kinyang. "Tuan Qin, saya bersedia menukar harta karun apapun untuk musik kecapi yang ada pada Tuan Qin. Saya ingin tahu apakah Tuan Qin dapat mewariskannya." "Menukar?" Kinyang tersenyum ringan dan berkata, "Anda belum memenuhi syarat." "Belum memenuhi syarat?" Pria parubaya itu terkejut sejenak. Kemudian dia tertawa, pemuda di depannya ini sangat menarik. 9 surga memanggil Ponis dan Fuyao adalah lagu-lagu yang sangat mendalam. Jika Anda ingin saya mewariskannya kepada Anda, itu tergantung apakah Anda memiliki bakat. Kinyang berkata lagi, "Jika Anda hanya ingin mendapatkan 2 lagu ini dari saya dan menjualnya dengan harga tinggi, maka Anda telah melakukan kesalahan." Begitu kata-kata ini keluar, Yun Qingyu terkejut lagi. Kinyang benar-benar menarik. "Kalau begitu, bolehkah saya meminjam kecapi milik Tuan Qin?" Kinyang mengangguk dan berdiri. Yun Qingyu tidak banyak bicara, dia memainkan kecapi dengan kedua tangannya, memetik senar, dan suara kecapi terdengar dengan merdu saat itu juga. Terkadang mengalun rendah, terkadang tinggi, seperti gunung dan sungai yang berlari, itu megah, dan seperti aliran lembut, meloncat perlahan. "Bagaimana?" Setelah selesai memainkan lagu, Yun Qingyu menatap Kinyang dan bertanya lagi. "Jadi begitu?" Begitu kata-kata ini keluar, Ye Ziqing dan Li Lanting yang ada di samping langsung terkejut. Seperti yang dikatakan, orang awam menonton hiburan, sementara ahli melihat pintu masuk. Meskipun keduanya tidak memahami, suara kecapi Yun Qingyu terdengar sangat menyenangkan, memberikan perasaan tenang dan damai. Kinyang membuka mulut dan berkata, "Kalian tidak perlu merasa tidak puas. Saya bisa menilai bahwa kalian telah terbenam dalam irama kecapi ini setidaknya selama 30 tahun. Sayangnya, sebenarnya hanya begitu-begitu saja. Apa yang kalian mainkan adalah lagu Fuyao. Lagu ini tidak lengkap. Sungguh mengesankan bahwa kalian bisa memainkan efek seperti itu meskipun lagunya tidak lengkap. Tapi, permainan kecapimu itu terlalu kaku seperti seorang tukang." Begitu kata-kata ini keluar, tubuh Yun Qingyu bergetar, dan dia membungkuk dengan hormat, berkata dengan serius, "Tuan Qin, mohon ajarkan saya." Kinyang duduk dan berbicara perlahan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Di dalam pavilion, Kinyang berbicara dengan lancar, sementara Yun Qingyu di sampingnya sudah ternganga tak berkata apa-apa. Entah itu kecapi, seruling, atau drum, dan lainnya, melodi pada dasarnya sama. Sebenarnya, bentuk akhirnya adalah suara dari segala sesuatu di dunia ini. Mengikuti jalan alam adalah jalan yang benar. Kinyang menghembuskan napas, lalu berkata, pada akhirnya, orang-orang di dunia ini terlalu sombong. Percakapan itu membuat Yun Qingyu merasa seolah-olah mendapatkan pencerahan. "Terima kasih, Tuan Qin." Saat itu, Yun Qingyu menggenggam tangannya dan berkata dengan sangat serius. Sungguh sulit dibayangkan bahwa seorang anak laki-laki yang tampaknya berusia 16 atau 17 tahun memiliki pemahaman yang begitu mendalam tentang jalan musik dan pelatihan musik. Ini benar-benar luar biasa. Setiap kata yang diucapkan Kinyang sangat mengagumkan. Saya rasa kalian memiliki sedikit bakat dalam melatih musik. Bagaimanapun juga, saya bisa mewariskan alat musik kecapi ini kepada kalian, kata Kinyang dengan tenang saat itu. Mendengar ini, hati Yun Qingyu berdegup kencang. "Terima kasih, Tuan Qin." Kali ini, Yun Qingyu lebih menghormatinya. Musik Fuyao, tidak peduli bagaimana Kinyang mempelajarinya, jika itu bisa diwariskan kepadanya, itu akan menjadi berkah besar bagi keluarga Yun mereka. Di sana. Tapi saat itu, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar.
Di luar paviliun, lebih dari selusin sosok berlari mendekat pada saat itu. Orang yang paling depan penuh dengan sikap sombong, dan saat dia berjalan, dia berputar-putar, seolah-olah punggungnya terluka. Itulah Wang Chengfeng yang dilemparkan oleh cambukan Ye Ziking. Namun saat ini, di belakang Wang Chengfeng ada seorang pria yang tampak berusia 17 atau 18 tahun. Pria itu memiliki fitur wajah yang halus, namun ada sedikit sikap arogan dan ketegasan di antara alisnya. Saudara Wang Jiao, itu anaknya. Wang Chengfeng menunjuk ke Qinyang, menggertakkan giginya dengan kebencian. Di Akademi Yunlan, berani menyentuhnya. Itu berarti mencari mati. Saya ingin lihat siapa yang begitu berani dan berani menyentuh Wang Jiao saya. Wang Jiao melangkah maju saat itu, menatap orang-orang di depannya. Apakah kamu Qinyang? Wang Jiao mendengus dan berkata, orang yang berani menyentuhku, sekarang, datang ke sini dan memohon ampun, kalau tidak. Melihat lebih dari selusin sosok itu, Qinyang tidak bergerak sedikit pun. Saya baru saja bilang bahwa melodi itu merdu, dan apakah itu kuat atau tidak bukan bergantung pada nada tinggi atau nada rendah. Sekarang, saya akan menunjukkan itu kepada kalian. Saat itu, Qinyang sepenuhnya mengabaikan Wang Jiao. Dia duduk dan memainkan kecapi dengan kedua tangannya. Lagu yang menghancurkan hati. Suara kecapi yang garang langsung terdengar saat itu. Terdengar ledakan, dan suara itu langsung menyebar. Di samping Wang Jiao, wajah Wang Chengfeng berubah pucat saat itu, sebuah bilah darah muncul di dadanya, dia menjerit dan jatuh ke tanah. Suara kecapi kembali mengalun. Tiba-tiba, satu serangan setelah serangan terdengar bersamaan dengan suara, menunjukkan aura pembunuhan yang sangat kuat. Boom! Sekejap saja, di bawah suara kecapi yang merdu, gelombang aura ritmis yang mengerikan meledak, langsung menyerang. Suara dong-dong-dong terdengar, dan lebih dari selusin sosok itu, sebelum mendekati paviliun, dipukul mundur satu persatu oleh suara kecapi. Melihat pemandangan ini, Yun Qingyu semakin terkejut saat itu juga. Aura dan musik kecapi Qinyang adalah kombinasi yang sempurna. Metode seperti ini, kecuali seseorang benar-benar terbenam dalam jalan irama selama ratusan ribu tahun, tidak mungkin bisa dilakukan. Tapi sekarang, seorang anak laki-laki berusia 16 tahun telah melakukannya. Di luar paviliun, wajah Wang Jiao tampak pucat saat ini, ia hampir tak dapat menahan suara musik kecapi itu, bahkan tidak bisa melangkah sedikit pun. Penjinak suara! Wang Jiao marah. Tak disangka, pria ini malah menyerang tanpa sepatah kata pun. Tidakkah dia tahu apa yang akan dilakukan Wang Jiao jika dia menyinggungnya? Pada saat ini, Qinyang sama sekali tidak peduli dengan orang-orang ini. Yin Xiuyi, pada zaman yang lalu, sama sekali tidak bisa disebut sebagai jalur bela diri. Saat itu, yang paling penting dalam bela diri adalah pengembangan fisik, namun seorang jenius luar biasa dalam pengembangan musik muncul dan membuka jalan pengembangan musik di dunia. Kemudian, orang ini dihormati sebagai pencetus Yin Xiu. Nama pencetus Yin Xiu memiliki efek pengekangan yang sangat kuat di seluruh alam, satu lagu bisa menghancurkan dunia, dan satu lagu bisa membunuh dewa-dewa. Dan kebetulan, nama orang ini adalah Wang Xinya, dan dia adalah ibu kelima dari Qinyang dan istri kelima dari ayahnya. Qinyang yang muda, yang belum mengalami 9 kehidupan dari 9 kehidupannya, adalah pemuda terhormat dari aliansi awan 9 surga. Dan ayahnya, Kaisar Dewa Tertinggi, juga adalah pemimpin aliansi awan 9 surga, dan 9 istrinya semua adalah putri-putri terkenal dan berbakat pada saat itu. Pada waktu itu, semua orang berkata bahwa Muyun, Kaisar Dewa Tertinggi, begitu kuat hingga tidak terukur. Namun, ketika lebih banyak orang membicarakan Kaisar Dewa Tertinggi, mereka berbicara tentang kecantikan di sisinya. Qinyang mengagumi pesona ayahnya dari lubuk hatinya, dan luar biasa dapat mengelola hubungan yang sempurna di antara 9 wanita tersebut. Dan ketika dia masih muda, dia adalah harta hidup di antara beberapa ibunya. Sejak kecil, dia sudah terpapar dengan alkimia, musik, seni pedang, dan sebagainya. Di antara ribuan dunia, dalam hal pencapaian musik, mungkin hanya Wu Niang yang bisa dibandingkan dengannya, dan yang lainnya jelas tidak cukup. Di akhir lagu, sambil melihat keluar paviliun, Qinyang berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan mengganggu, apakah kalian menunggu aku membunuh kalian?" Wang Jiao sangat marah saat itu, tetapi wajahnya pucat, dan dia bahkan tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun untuk membalas.
Ayo pergi. Dengan teriakan rendah, Wang Jiao memimpin belasan orang dan pergi dengan memalukan. Saat ini, Yun Qingyu melihat Qinyang, dan merasa bahwa orang yang duduk di depannya bukanlah seorang pemuda berusia 16 tahun, tetapi seorang jenius dalam pencipta musik. Bukan jenius, ini haruslah monster. Setelah memainkan beberapa lagu, keterampilan Qinyang telah mencapai tingkat yang tak terukur. Yun Qingyu tidak bisa menahan diri dan berkata, sejauh yang saya tahu, pada dinasti Yuan di abad lalu, tidak ada pencipta musik dalam 5 jalur dan 1 jalur. Namun, kemudian seorang wanita luar biasa membuka metode Insiu, menjadikannya jalur yang sah dalam bela diri. Wanita itu belajar sendiri tanpa guru, dan menciptakan sebuah metode, yang membuat kebangkitan pencipta musik di dunia ini. Dan wanita ini kemudian dihormati sebagai pencetus Insiu. Bakat Tuan Qin seharusnya sebanding dengan pencetus pencipta musik. Mendengar ini, Qinyang tersenyum tipis. Jika Wun Yang mendengar ini, dia mungkin akan memukul dirinya sendiri. Mata Pak Tua pincang itu berkilat saat itu. Qinyang berkata perlahan pada saat ini, saya bisa mengajarkan lagu Fuyao kepada Anda, tapi jika saya tahu Anda menukarnya untuk keuntungan pribadi, saya akan membunuh Anda. Begitu kata-kata ini keluar, Yun Qingyu tertawa dan menangis. Diteror oleh seorang pemuda di level kelima alam Lingtai, perasaan ini benar-benar aneh. Di pavilion, Qinyang mulai bermain perlahan, dan suara kecapi itu terdengar lagi. Keduanya berdiri diam dan sesekali berbicara. Saat ini, Pak Tua Pincang, Ye Ziqing, dan Li Lanting berdiri di luar pavilion dan menunggu. Senior Tian, pencetus Insiu, siapa pewarisnya? Dan apa yang disebut Yuan dari abad lalu? Tanya Ye Ziqing dengan bingung. Hehe, hal-hal ini hanya tercatat dalam buku-buku kuno, dan tidak ada jaminan keakuratannya. Tian Dongxian berkata perlahan, menurut legenda, dunia kita saat itu adalah dunia ruang yang disusun, dari atas ke bawah, lapisan demi lapisan menurun, yang lebih tinggi memiliki kekuatan mutlak, hidup dan mati pada dunia yang lebih rendah, bahkan satu orang yang tidak bahagia bisa langsung menghancurkan seluruh dunia. Hingga Kaisar Dewa tertinggi muncul dan menguasai semua dunia akan dibagi menjadi satu benua dan dibagi menjadi 9 surga. Benua 9 neter tempat kita berada adalah bagian dari wilayah 9 surga. Namun, wilayah 9 surga sangat luas. Bahkan jika saya rasa saya tidak akan bisa menyelesaikannya. Begitu kata-kata ini keluar, Ye Ziqing terkejut. Tian Dongxian berada di tingkat ke-9 alam jiwa, dengan kekuatan tinggi. Namun dia sebenarnya berkata seperti ini, betapa luasnya wilayah 9 surga. Di wilayah 9 surga, ada banyak gunung, sungai, dan benua yang melampaui imajinasi kita. Sejak Kaisar Dewa tertinggi membuka batas-batas dari 10.000 dunia, bergabung dengan 10.000 ras, dan mendirikan 9 surga yang baru, itulah yang disebut era baru. Dan apa yang disebut era terakhir adalah era di mana Kaisar Dewa tertinggi pernah bertarung. Pada waktu itu, ada pertempuran dan pembunuhan tak terbatas di antara berbagai dunia, yang bisa digambarkan sebagai sangat kacau. Dikatakan bahwa saat itu, Kaisar Dewa tertinggi didampingi oleh 9 kecantikan. Ke-9 kecantikan ini semuanya dikenal dan kuat dengan bakat luar biasa. Salah satunya adalah pencipta dan pencetus dari jalan Yinxiu. Begitu kata-kata ini keluar, Ye Ziqing dan Li Lanting terpukau. Kaisar Dewa tertinggi adalah sosok yang penuh dengan legenda. Bagaimana mungkin pasangan di sekitarnya adalah orang biasa? Hanya saja, mereka tidak tahu seberapa kuat orang-orang itu. Jika mereka bisa melihat wajah sejati mereka, mereka akan merasa puas dalam hidup ini. Tian Dongxian tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas, surga dan bumi sangat luas, tetapi manusia pada akhirnya tidak berarti apa-apa. Rentang sebuah era bisa dibilang membutuhkan keberadaan seorang jenius luar biasa. Wilayah 9 surga yang disebutkan sangat luas, belum lagi saya, bahkan sekte-sekte terkemuka di benua 9 neter, saya rasa hanya bisa melihat sedikit dari itu. Semakin banyak yang kita ketahui, semakin kita sadar betapa kecilnya kita. Tian Dongxian melihat pavilion pada saat ini. Pada saat ini, ekspresi Qinyang tetap acuh tak acuh, dan ia menjelaskan setiap kata. Yun Qingyu di sampingnya semakin menghormati dan menghargainya. Siapa Qinyang sebenarnya? Tian Dongxian semakin terkejut. Setiap gerakan dan penampilan Qinyang tak terpisahkan dari sosok tertentu.
yaitu Kaisar Jiuyo. Namun, sudah puluhan ribu tahun sejak Kaisar Jiuyo menghilang di benua Jiuyo. Apakah Qinyang mungkin adalah keturunannya? Pada saat ini, Tian Dongxian benar-benar tidak bisa memikirkannya. Tangkap mereka! Tepat saat ketiganya sedang menunggu di luar, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar. Kali ini, puluhan sosok muncul satu persatu dengan momentum yang megah. Jika dilihat dengan seksama, mereka semua berada di alam Lingtai. Bahkan beberapa di antaranya memiliki aura spiritual dari alam Linglun. Ketika puluhan orang itu muncul, mereka mengepung seluruh pavilion. Namun pada saat ini, pria yang memimpin mereka, Ye Ziqing, dan lainnya baru saja bertemu. Du Yuan. Namun, pada saat ini, ekspresi Du Yuan tampak acuh tak acuh, dan dia terlihat sangat marah. Di samping Du Yuan, seorang pemuda berdiri dengan bangga dengan tangan disilangkan di belakang. Siapa Qinyang? Keluar! Pemuda itu berkata dengan dingin. Di Akademi Yunlan yang luas ini, ternyata ada orang yang akan membalas dendam. Ye Ziqing maju saat ini, berdiri di depan semua orang. Wang Jiao diusir, dan sekarang Du Yuan datang lagi. Pada saat ini, wajah cantik Ye Ziqing sangat dingin. Dia bisa memahami bahwa Wang Chengfeng membawa orang-orangnya, tetapi Du Yuan baru saja dikalahkan oleh Qinyang, lalu dia merekrut pendukungnya dengan membawa murid-murid yang begitu banyak. Suasana hatinya sangat buruk. Jangan banyak bicara, Qinyang, keluar. Pemuda itu berkata dengan acuh tak acuh, di Akademi Yunlan saya, jika kamu berani bersikap semena-mena, maka keluarlah sekarang. Saya, Du Yutian, akan belajar darimu. Du Yutian. Li Lanting tertegun pada saat itu. Di Akademi Yunlan, di luar murid inti, ada murid elit. Murid elit semuanya berada di level roda spiritual. Du Yutian ini adalah murid elit, sebuah eksistensi kuat di tingkat ketiga alam roda spiritual. Du Yuan, Du Yutian, apakah mereka dua bersaudara? Li Lanting benar-benar terkejut pada saat itu. Qinyang telah menyinggung keluarga Wang dan Du Yutian sekaligus. Jika pertengkaran ini terus berlanjut, suatu saat pasti akan terjadi keributan besar. Ada masalah apa? Suara lembut tiba-tiba terdengar saat ini. Qinyang mengenakan jubah panjang, keluar dari pavilion, dan melihat orang-orang di luar. Kamu Qinyang? Du Yutian melihat Qinyang dan berkata dengan ejekan, jika kamu berani memukul seseorang, kamu harus berani mengakuinya. Sembunyi di sini, menciut seperti itu, apa yang mau kamu banggakan? Saya mengaku, kata Qinyang. Satu orang bodoh tidak mau mengakui kekalahannya dan menantang saya. Saya mengalahkan orang bodoh lainnya. Dia pikir dirinya sangat hebat dan ingin menantang saya. Saya juga menerima tantangan itu. Apa? Bukankah di Akademi Yunlan, kalau menantang orang dan kalah, kalian tidak punya keberanian untuk mengakui kekalahan? Bersilat lidah, mencari mati. Wajah Du Yutian tampak garang pada saat itu, dan dia melangkah maju satu langkah, langsung menyerang Qinyang. Beraninya kamu. Namun, pada saat ini, sebuah seruan dingin terdengar tiba-tiba. Di depan Du Yutian, sebuah sosok langsung menghalanginya dan menamparnya dengan telapak tangan. Suara yang jelas dan jernih terdengar cukup menyenangkan. Brengsek! Saat sosok itu muncul, dia langsung menampar Du Yutian. Melihat pemandangan ini, Du Yuan tertegun dan segera berteriak, bagus, bagus, Qinyang, kamu berani-beraninya membawa seseorang yang kuat ke Akademi Yunlan secara diam-diam, kamu tunggu saja orang dari Akademi Yunlan. Slap! Namun, sebelum Du Yuan bisa menyelesaikan kalimatnya, sebuah tamparan lain terdengar. Du Yutian berdiri saat itu, dan langsung menampar wajah Du Yuan. Kakak, saya, kamu. Diam! Du Yutian langsung memarahi. Murid bertemu dekan. Setelah kata-kata itu keluar, Du Yutian langsung melihat orang yang muncul dengan tangan dilipat, dengan sikap hormat, tanpa berani ceroboh sedikit pun. Dekan? Dekan? Du Yuan benar-benar terkejut pada saat itu. Dekan Akademi Yunlan adalah sosok yang sangat misterius. Meskipun dia adalah murid inti, dia hampir tidak pernah melihat dekan akademi muncul, baik itu di halaman luar, halaman dalam, maupun di antara murid inti, hampir tidak ada yang pernah melihat dekan akademi. Yun Qingyu, dekan Akademi Yunlan,
dikenal sangat rendah hati dan jarang muncul kecuali murid-murid elit mengadakan semacam kompetisi. Du Yuan tidak pernah menyangka bahwa orang di depannya ini adalah dekan. Tapi, bagaimana mungkin dekan berada bersama Qinyang? Kamu sangat angkuh. Yun Qingyu melihat Du Yutian dan Du Yuan, dan berkata dengan dingin, Tuan Muda Qinyang, Anda adalah tamu terhormat saya. Ada apa? Bagaimana Anda ingin memberi pelajaran kepada mereka? Tamu terhormat? Pada saat itu, Du Yutian mencaci adiknya dalam hatinya. Kenapa Du Yuan berselisih dengan Qinyang? Selain itu, bagaimana Qinyang bisa menjadi tamu terhormat dekan? Salah paham, Tuan Dekan, ini adalah salah paham. Salah paham? Yun Qingyu berkata dengan serius, jika bukan karena saya, apakah kalian berniat melakukan sesuatu pada Tuan Qin? Karena Du Yuan yang menantang lebih dulu dan kalah dari Qinyang, apakah kalian masih memiliki keluhan? Anda tidak sekuat orang lain, dan masih tidak mau mengakuinya? Murid telah melakukan kesalahan, mohon maafkan saya, Dekan Akademi. Dosa apa yang harus saya maafkan? Kalian datang untuk mengganggu siapa? Yun Qingyu melihat Du Yuan dan mengeluarkan teriakan rendah. Seketika, Du Yuan merasakan sakit di kepalanya, wajahnya menjadi pucat, dan ia terjatuh di tanah. Tuan Muda Qin, saya adalah orang yang berhati-hati, saya tidak bermaksud mengganggu Tuan Muda Qin, harap maafkan saya. Pergi. Qinyang malas untuk memperdulikan hal ini. Jika bukan karena Yun Qingyu ada di sini, Du Yutian dan Du Yuan pasti akan berani mengacau, dan Qinyang tidak akan ragu untuk membunuh mereka langsung. Ya, saya pergi, saya pergi. Wajah Du Yuan pucat saat itu. Ternyata Qinyang benar-benar mengenal dekan dengan baik, itu seperti banjir yang menggenangi kuil Raja Naga. Di seluruh Akademi Yunlan, siapa yang paling berkuasa? Tanpa diragukan lagi, dekan adalah yang paling berkuasa. Pada saat ini, Du Yutian juga buru-buru menarik Du Yuan, membawa sekelompok orang, dan pergi dengan putus asa. Pergi? Hehe, betapa sombongnya, Tuan Qinyang. Tepat pada saat itu, tawa yang memalukan terdengar. Di luar paviliun, beberapa sosok muncul satu persatu. Pemuda yang terdepan, dengan tubuh tegap dan lurus, saat itu memandang pemandangan di depan dengan senyuman meremehkan di matanya. Pemuda itu melihat Du Yutian dan Du Yuan, dan berkata dengan ejekan, kalian berdua sampah, kalian tidak punya nyali sama sekali, berani mengganggu orang lain, pergi sana, jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Pemuda itu memberi teriakan rendah, wajah Du Yutian menjadi pucat, tinjunya terkepal erat, tetapi dia tidak berani berkata sepatah kata pun sebagai pembelaan. Dia tidak berani menentang identitas pihak lain. Salam, Paman Qingyu. Pemuda itu melangkah maju, melihat Yun Qingyu, dan menyapanya dengan ramah. Paman Qingyu. Wajah Li Lanting berubah sedikit pada saat itu. Di seluruh Kekaisaran Yunlan, hanya ada 3 orang yang bisa menyapa dekan dengan begitu akrab. 3 orang putra dari keluarga Lan. Dan orang ini adalah putra kedua dari keluarga Lan, Lan Tianfei. Li Lanting gemetar pada saat itu. Apa yang terjadi ini? Dia hanya ingin mencari sedikit penghasilan tambahan, tapi entah bagaimana terjerat dalam sebuah kekacauan. Lebih parah lagi, orang-orang yang terlibat adalah murid elit, atau anak-anak keluarga Lan, dan sekarang bahkan dekan sudah muncul. Bagaimana ini? Tianfei, apa yang kamu lakukan di sini? Yun Qingyu melihat Lan Tianfei dan tersenyum sedikit. Jelas, keduanya sangat akrab. Mencari seseorang? Mata Lan Tianfei langsung tertuju pada Qinyang, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, mencari seseorang, pembunuh yang telah membunuh adikku. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Yun Qingyu langsung membeku. Apa yang terjadi dengan Lan Xiaoxiao? Dia sudah mati. Lan Tianfei mendengus dan berkata, dia dibunuh oleh seorang pria bernama Qinyang di luar gerbang kota. Apa? Setelah kata-kata Lan Tianfei jatuh, Li Lanting hampir terjatuh ke tanah. Qinyang, benar-benar membunuh Lan Xiaoxiao? Membunuh putra ketiga dari keluarga Lan? Pada saat ini, Yun Qingyu juga terkejut. Lan Xiaoxiao bukan orang biasa. Dia adalah putra ketiga dari Lan Tianxiong, kepala keluarga Lan yang saat ini. Saat itu, Lan Tianfei langsung menatap Qinyang dan mendengus, di Kekaisaran Yunlan, jika kamu berani membunuh keluarga Lan saya, Qinyang, itu berarti kamu mencari mati.
Kembalilah ke rumah Lan denganku sekarang dan biarkan ayahku yang menangani ini. Kalau tidak, kamu akan tetap mati meskipun kamu ingin menyerah. Aura membunuh Lan Tianfei memenuhi udara, dan aura ancamannya jelas terlihat. Aku hidup dengan baik, kenapa ingin mati? Qinyang berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggung dan berkata, saya datang kali ini untuk mengganggu keluarga Lan. Yun Xuanger adalah pelayan saya. Keluarga Lan secara sembarangan mengganggu saya. Kalau saya ingin membunuh mereka, saya akan membunuh mereka. Lan Tianba dan Lan Yunshan sudah saya bunuh. Apakah saya masih harus peduli dengan Lan Xiao Xiao? Begitu kata-kata ini keluar, di luar pavilion dan di dalam Feng Tang, angin bertiup sejenak, dan seketika suasana menjadi sunyi senyap seperti neraka. Li Lanting merasa pusing saat itu. Apakah Qinyang benar-benar berpura-pura seperti itu? Di Kekaisaran Yunlan, keluarga kerajaan adalah keluarga Yun, dan pemerintahan dibantu oleh keluarga Lan. Dapat dikatakan bahwa keluarga Lan memiliki kekuatan yang setara dengan keluarga Yun di Kekaisaran Yunlan. Membunuh adalah membunuh, dan dia masih mengakuinya secara terbuka? Apakah Qinyang benar-benar tidak tahu betapa mengerikannya keluarga Lan? Baiklah, karena kamu berani mengakuinya, maka kamu tahu bahwa kamu harus menerima hukuman yang pantas. Lan Tianfei terlihat tenang saat itu, dan mendengus, di Kekaisaran Yunlan. Ini bukan tempat bagi orang-orang dari Kekaisaran Beiming untuk berlaku sembarangan. Saya tidak pernah suka berlaku sembarangan, tapi, meskipun saya ingin melakukannya, kamu, bocah bau, tidak bisa menghentikan saya. Qinyang berkata dengan acuh tak acuh, saya sarankan kamu tidak terlibat dalam urusan orang dewasa. Saya sarankan kamu tidak terlibat dalam urusan orang dewasa. Qinyang, apakah kamu serius? Jika kamu berbicara seperti itu, kamu akan mati dengan cara yang sangat memalukan. Bangsat, mati kamu. Lan Tianfei benar-benar marah saat itu. Penampilan Qinyang, tidak ada sedikit pun rasa penyesalan. Dia jelas-jelas sengaja menantang, matanya sudah tumbuh besar di kepalanya. Namun, saat sosok Lan Tianfei melesat maju, Ye Ziqing sudah langsung bergerak keluar. Mencari mati. Lan Tianfei menganggap dirinya sudah berada di level ketiga alam roda roh. Di seluruh Kekaisaran Yunlan, dalam hal bakat, hanya kakak tertuanya yang melebihi dirinya. Ye Ziqing yang tampak hanya seorang gadis muda berusia 17 tahun, ingin menghentikannya? Mimpi. Boom. Sekejap mata, keduanya bertabrakan, dan terdengar suara ledakan, tubuh Lan Tianfei langsung terhenti. Level kedua alam roda roh. Pada saat itu, Lan Tianfei terkejut. Bagaimana bisa seseorang berada di level kedua roda roh pada usia semuda itu? Tingkat kedua roda roh bukanlah modalmu untuk sombong di hadapanku. Lan Tianfei mendengus, melangkah maju, dan menghadapi Ye Ziqing tanpa memberi jalan. Saat itu, Yun Qingyu berdiri di tempatnya, tidak tahu harus berbuat apa. Qinyang baru saja mengajarkan musik kecapi padanya, secara logis, dia seharusnya membantu Qinyang. Namun, Lan Tianfei adalah orang yang dia lihat tumbuh dewasa. Tidak peduli pihak mana yang dia bantu, itu tidak bisa dibenarkan. Pada akhirnya, dia hanya bisa berdiri di sana. Tangan Tenglong. Lan Tianfei langsung mengulurkan tangannya, dan dengan cepat menekuk telapak tangannya, mengubahnya menjadi cakar. Aura yang terkonsentrasi dari cakar itu terkumpul dan berubah menjadi angin kencang yang langsung menuju Ye Ziqing. Saat itu, kekuatan yang sangat besar mengaum keluar. Pada level ketiga alam roda roh, laut roh, platform roh, dan roda roh memiliki kestabilan alami. Belum lagi energi spiritual yang kuat dan melimpah, kekuatan energi rohnya juga sangat dominan. Snap! Suara cambuk terdengar saat itu, dan Ye Ziqing menarik cambuk bermotif ungu dari tangannya tanpa ragu. Melihat pemandangan ini, Qinyang terlihat acuh tak acuh, tidak khawatir sama sekali. Dengan tubuh kaisar, ditambah dengan kultivasi tingkat kedua roda roh, serta ajaran yang dia berikan selama ini, jika Ye Ziqing tidak lebih baik dari Lan Tianfei, itu akan membuatnya malu. Keduanya bertarung saat ini, dan semakin intens. Di Feng Tang, vegetasi di sekitarnya telah hancur begitu saja, tidak ada pemandangan damai sama sekali. Teknik jiwa seni biru. Dengan teriakan rendah, Lan Tianfei tiba-tiba gemetar seluruh tubuhnya, napasnya bergetar, dan setelah sedikit gemetar, gelombang kekuatan yang sangat kuat muncul.
Pada saat ini, kekuatannya tampaknya bergerak menuju level keempat Rodaro. Metode mental untuk sementara meningkatkan tingkat kultivasi. Kinyang mencibir. Ziking, jangan buang-buang waktu. Ya. Pada saat itu, tubuh Ye Ziking berdiri tegak, dan di atas tubuhnya yang ramping, sebuah aura spiritual berputar di sekelilingnya. Secara bertahap, seperti 9 tentakel energi spiritual, terkonsentrasi pada tubuh Ye Ziking dan berubah, satu gelombang setelah lainnya bertumpuk. Kuat, misterius. Ayo datang. Ye Ziking mengeluarkan teriakan rendah, dan langsung mencabut cambuknya. Seketika, aura kuat yang tersebar di sekitar tubuh Lan Tianfei menghilang dalam sekejap. Dengan dentuman keras, Ye Ziking langsung melambungkan cambuk panjangnya ke tubuh Lan Tianfei, dan muncul luka berdarah. Tubuh Lan Tianfei tiba-tiba menjadi tidak stabil, dia terhuyung dan jatuh ke tanah. Ye Ziking membalikkan telapak tangannya, dan cambuk panjangnya menyapu tubuh Lan Tianfei, dan langsung melilit ke sisi tubuhnya. Putra kedua. Putra kedua. Ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah. Lan Tianfei yang berada di level ketiga alam Rodaro, kalah begitu cepat dari Ye Ziking. Wanita ini memang masih muda, namun kekuatannya sangat luar biasa. Apakah sekarang, kamu masih ingin membunuh saya? Kinyang menatap Lan Tianfei pada saat itu, dan berkata perlahan. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.